Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Vlog kali ini tidak seperti biasanya ya. Hari ini kebetulan kami lagi habis panen buah nangka. Nangka ini sebenarnya udah terlalu mateng ya, karena udah lama aku nggak periksa bungkusan nangka, jadi agak kelewat panen sih ini sebenarnya. Karena ada sebagian yang busuk dan mau nggak mau harus dibuang. Kali ini Paksu ya yang on kamera. Aku lagi sibuk dan banyak banget kerjaan. Maklum lah ya kalau pagi-pagi tuh lagi ribet-ribetnya dan kayak dikejar-kejar lah ya gitu. Ya beberes, ya masak sarapan. Dan juga kebetulan Paksu memang lagi mau ngupas nangka jadi ya udahlah. Aku ya dengan senang hati menerimanya. Sebenarnya masih ada 2 biji nangka yang kelewat panen banget ya guys, sampai busuk, sayang banget sih. Jadi yang 2 biji itu benar-benar sudah nggak bisa diambil kayak gini ya, nggak ada yang bisa diambil semuanya pada busuk. Jadi ya mau nggak mau harus dibuang. Sayang banget sih, cuman ya mau kayak gimana, karena, emang kebetulan kayak lama banget nggak diperiksa nih bungkusan nangka. Biasa aku ya sibuk ke kebun, sibuk panen sayur, jadi kayak nggak kepikiran lah ya buat periksa nangka. Pas tahu-tahu aku periksa udah ada 2 biji yang busuk dan 1 biji ini ya hampir kelewat panen tapi masih banyak yang bisa diambil. Karena buah nangkanya gede banget, jadi rencananya akan kita bagi-bagi nih. Kita ambil sedikit aja, cukup 1 potong aja guys, karena yang makan kan cuman berdua. Jadi kita bagi-bagi saudara. Nah ini Paksu mau berangkat bagi ke rumah saudara di sebelah. Karena memang buahnya gede banget, jadi agak kesusahan nih bawanya. Tapi karena deket juga, jadi kata Paksu mending sekalian aja daripada bolak-balik. Kebetulan rumahnya juga deket banget sih, udah kelihatan sih dari rumah aku, jadi langsung aja dibawa 2. Bagi nangkanya udah selesai, lanjut Paksu kupasin nangkanya. Jadi daging nangkanya diambilin nih, ditaruh baskom. Tadi aku ambil 1 iris ini aja guys, kelihatannya memang sedikit tapi ini tuh sebenarnya banyak banget. Karena emang buahnya tuh gede banget, jadi ngambil 1 potong kayak gini tuh hasilnya bakalan banyak. Sebenarnya aku tuh tidak terlalu suka buah nangka ya, cuman tuh aku seneng banget bungkus-bungkusin kayak gitu, kayak suka aja. Kalau untuk makan sih aku nggak terlalu, paling cuman sedikit aja sih. Karena mau diolah kayak apapun menurut aku nggak terlalu suka deh yang apapun itu yang berbahan dasar dari nangka kayak gini, mau dibikin kue atau apa kayak gitu, aku tidak terlalu selera sih. Jadi biasanya kalau aku mau makan ya aku langsung makan aja, karena memang tidak terlalu suka ya, nggak terlalu banyak sih aku makan guys. Makanya tadi aku ambil sedikit aja juga karena memang kita berdua tuh tidak terlalu suka makan nangka. Ya karena memang suka bungkusin aja sih, daripada nggak dibungkus, busuk gitu aja kan sayang. Mending misalnya mateng kayak gini tuh kan bisa dibagi-bagi walaupun aku nggak terlalu suka ya. Yang penting saudara bisa ngerasain, hasil nangka dari kebun kami. Aku juga sering masak sayur nangka muda guys, karena memang kebetulan di sini tuh lagi musim nangka, jadi yang mudanya ada, yang tua ada, nah yang mateng pun juga ada. Menurut aku juga nangka tuh enaknya sih diperam ya, misalnya kayak udah mau mateng kita petik aja terus diperam 2 apa 3 malam tuh mateng. Nah itu lebih enak sih, kayak manisnya tuh manis, bener-bener manis. Nah kalau kayak ini mateng pohon malah kayak kurang manis sih kalau menurutku. Kalau menurut kalian gimana guys? Enak mateng pohon apa mateng diperam? Kalau aku sama Paksu tuh lebih suka kulitnya sih dibikin mandai terus dimasak oseng pedas gitu. Kita tuh seneng banget makan daripada, si daging nangkanya ini kita lebih suka kulitnya sih, tapi ya dimasak dong, masa iya langsung dimakan. Bahkan kita tuh lebih suka
suka mandai kulit nangka ini dibanding dengan mandai cempedak. Tapi kita ya suka mandai itu paling difermentasi 1 apa 2 malam langsung dimasak. Kalau udah difermentasi lama, kita tuh tidak terlalu suka guys, karena rasanya tuh asem banget. Makanan yang difermentasi itu ya pasti ada rasa asem sama asin ya. Jadi kita tuh tidak terlalu suka, biasanya kalau kita fermentasi mandai kayak gini tuh paling 1 atau 2 malam, paling lama itu 3 atau 4 malam. Langsung kita masak sih biasanya. Karena kalau disimpan terlalu lama ya begitu, rasanya tuh terlalu asem, kurang kurang sreg sih gitu untuk di lidah kami. Biasanya sih banyak orang tuh yang suka tuh mandai sampai disimpan makin lama tuh katanya makin enak, bahkan sampai setahun gitu disimpan masih bisa dimakan sih sebenarnya. Tapi kalau untuk di lidah aku sih guys, aku tidak terlalu suka yang kayak gitu. Biasanya kalau udah lama aku simpan sih, aku kasih ke saudara-saudara yang suka mandai yang udah disimpan lama. Kalau kalian mau lihat cara bikin mandai, searching aja di vlog aku yang sebelumnya tuh ada aku cara bikin mandainya. Kalian bisa lihat di vlog aku sebelumnya, agak di bawah-bawah sih, coba aja kalian scroll-scroll gitu, pasti ada. Ini aku panen, yang aku masukin ke vlog aku tuh panen nangka yang kedua guys. Beginilah kalau kita tuh ada tanam-tanam, pasti kita akan ngerasain panen kayak gini. Kita bisa konsumsi hasil panen kita, bisa bagi-bagi ke saudara atau tetangga. Pokoknya happy banget lah ya. Si bapak malah belakangin kamera, jelas-jelas aku tag in video malah dibelakangin. Ya begitulah yang namanya nggak pernah eh bikin konten, jadi nggak sadar kamera lah ya. Nah ini tuh Paksu ngambilin kulitnya guys. Aku juga nggak tahu sih ini kulitnya, kalau ini tuh kayak di dalam yang di sela-sela daging nangkanya sih, bukan yang kulit itunya. Yang kulit itunya ini tuh diambil yang sela-sela di buah nangkanya guys. Si daging nangkanya di sela-sela daging buah nangkanya yang diambil. Jadi yang itu aja sih kalau aku biasanya bikin mandai, bukan yang dikupas gitu kulit luarnya, enggak yang kayak bikin mandai cempedak itu bukan. Jadi yang diambil itu yang kayak suwir-suwiran daging nangkanya. Karena ini tuh enak banget guys kalau dibikin mandai itu, dia tuh enggak lembek, benyek-benyek itu enggak. Dia akan kayak kenyal-kenyal gitu, ada teksturnya. Nah inilah hasil nangkanya guys, biarpun 1 potong tuh hasilnya tuh lumayan banyak. Baskom aku yang ini tuh lumayan besar guys, dan itu tuh hampir penuh. Kalau nge-record kayak gini tuh, kalau ngeliat videonya hasil kita record tuh pas lagi ngedit kayak gini kayak ngiler gitu, kayak kelihatan enak banget nih nangka, tapi ketika ada nangkanya, malah kayak aduh aku nggak pengen gitu. Kalau ngelihat kayak gini tuh, wow, rasanya tuh kayak menggugah selera. Tapi coba aja kalau misalnya ada nangka di depan mata, pasti paling makan cuman sedikit. Selesai sudah kupas nangkanya. Terima kasih sudah menonton. See you next video and bye-bye.